mengajarkan saja tidak cukup. Teman-teman, bacaan Injil hari ini menunjukkan kepada kita bahwa ucapan saja, ajaran saja, itu tidak cukup. Ucapan atau pengajaran harus disertai dengan perbuatan, dengan tindakan nyata. Yesus ketika bilang bahwa dia datang ke dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya, Yesus juga berpesan bahwa barang siapa yang meniadakan hukum Taurat itu yang tidak mengajarkannya meskipun kecil saja, itu akan mendapatkan tempat yang paling rendah di surga. Tetapi barang siapa yang melakukan dan juga mengajarkan hukum Taurat itu, dia akan mendapatkan tempat yang tinggi di surga. Nah, tidak tanggung-tanggung ya buah dari melakukan dan juga mengajarkan perintah Tuhan, yaitu surga dan di tempat yang tinggi. Wah, kalau kayak begitu sulit dong. Iya, memang sulit, pasti. Dan kalau kayak gitu, apakah artinya kita harus hidup suci sekali yang sampai tidak bisa melakukan apa-apa, yang sampai menderita sekali? Sebenarnya nggak begitu juga konsepnya gitu teman-teman. Karena seperti yang teman-teman juga mungkin selama ini sudah melakukan, bahwa perintah Tuhan itu sebenarnya bisa diwujudkan atau bisa terwujud dalam hal-hal yang biasanya kita lakukan sehari-hari. Hal-hal kecil yang akan membawa kita kepada kekudusan. Misalnya ketika kita mengubah kebiasaan dari yang suka scroll up and down di media sosial, bisa kita gunakan waktu kita lebih banyak untuk berdoa, untuk belajar hal-hal baru, untuk mengembangkan diri. Atau ketika kita mungkin selama ini banyak sekali bergosip, nyinyir, cemburu terhadap orang lain, bisa kita ubah untuk bisa lebih mengapresiasi orang lain, untuk lebih banyak memuji, untuk lebih banyak mendukung orang lain sesama, apalagi hal-hal yang mengarah kepada perubahan yang positif. Kemudian mungkin kita juga bisa mulai berlatih untuk lebih banyak mendengarkan daripada menghakimi. Nah, hal-hal seperti itu juga adalah bagian dari melakukan ketetapan Tuhan dalam hidup kita. Ketika Tuhan Yesus bilang bahwa barang siapa yang melakukan dan mengajarkan hukum Taurat itu akan mendapatkan tempat yang tinggi di surga, itu artinya Tuhan tuh juga tahu bahwa kita itu punya kapasitas untuk melakukannya, bahwa kita sanggup melakukannya, dan terutama kita nggak sendiri. Ada Yesus yang akan selalu mengingatkan kita untuk kembali ke jalan yang benar dan juga menemani perjalanan kita, perjalanan untuk melakukan ketetapan-ketetapannya. Bacaan Injil hari ini teman-teman, terus terang ini juga menyentuh aku pribadi, memberi pesan kepada aku pribadi yang saat ini sedang mulai mewartakan firman Tuhan di media sosial ya, di layar kaca teman-teman ini gitu, bahwa apa yang aku omongkan kepada teman-teman, apa yang aku sampaikan, pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita semua tidak hanya berakhir di bibirku aja, tidak hanya berakhir di video ini, tetapi juga aku harus melakukannya gitu. Dan ya, ini adalah tantangan yang berat gitu, tetapi aku percaya bahwa ini berat tetapi akan mungkin dilakukan. Hanya saja prosesnya yang memang akan berliku-liku ya, akan banyak tantangan, akan banyak jatuh bangun, tangis mungkin, air mata dalam diam, atau boncos, berteriak sana sini kayak gitu ya. Tetapi bahwa ini juga adalah hal yang perlu dilakukan gitu. Dan mungkin saat ini kalau ada teman-teman yang juga sedang sama nih posisinya kayak aku, sedang giat, sedang berusaha untuk mewartakan firman Tuhan gitu, yuk mari sama-sama kita bergandengan tangan untuk saling mendukung, untuk saling berjuang, mendoakan, untuk kita bisa melakukan sembari mengajarkan. Atau mungkin ada teman-teman di sini yang sedang berusaha untuk mendobrak hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang selama ini sudah dinormalkan menjadi suatu standar. Yuk sambil mendobrak hal-hal itu, sambil juga melakukannya, sehingga orang bisa melihat perbuatan kita tidak hanya kata-kata yang kita ucapkan saja. Jadi mari sekarang kita mulai menjadi
orang yang tidak hanya mengajarkan tetapi juga melakukan, sehingga kita bisa menjadi contoh nyata, tidak hanya sebagai arahan tapi juga contoh nyata apa yang kita wartakan gitu, supaya pada akhirnya kita tidak menjadi batu sandungan tetapi kita menjadi teman seperjalanan. Selamat berjuang, salam semangat, Tuhan Yesus memberkati kita.